Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan ngebahas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, sebelum itu kita akan mengetahui dulu apa itu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Untuk perbandingan senilai, jika nilai komponen 1 diperbesar, maka nilai komponen 2 juga akan semakin besar. Sebaliknya, jika komponen 1 diperkecil, maka nilai komponen 2 juga akan semakin kecil. Jadi untuk memudahkannya, jika komponen 1 diperbesar, maka komponen 2 juga akan semakin besar. Gitu ya guys. Jadi besar-besar, kecil-kecil seperti itu. Nanti kita langsung lihat ke contoh soal saja biar lebih mudah ya. Dan untuk perbandingan berbalik nilai, jika nilai komponen 1 diperbesar, maka nilai komponen 2 akan semakin kecil. Sebaliknya, jika komponen 1 diperkecil, maka nilai komponen 2 akan semakin besar. Nah, jadi ini kebalikan dari perbandingan senilai. Jika dia besar, maka akan menjadi kecil, dan jika dia kecil, maka akan semakin besar. Nanti kita lihat juga ya. Oke? Nih, di sini ada bagan. Bagan ini tabel ya. Tabel ini untuk memudahkan kita mengingat rumus. Nah, jadi untuk perbandingan senilai, rumusnya itu adalah A kali Q sama dengan B kali P. Nih, kita bisa lihat rumus ini berasal dari ini. Nah, kita bisa lihat langsung turunkan saja. Nih, tanpa mengubah posisinya. Nih, kali silang A kali Q dan B kali P. Seperti itu ya guys. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, itu sama sebenarnya, tapi perbedaannya adalah posisi P dan Q-nya. Ini dibalik ya. Nih, sehingga dia menghasilkan rumus A kali P sama dengan B kali Q. Sorry ya guys, berbelit ya. Maaf ya. Nih, untuk memudahkan kita, jadi kita langsung ke contoh soal saja, oke? Baik, di sini ada contoh soal. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 132 hari oleh 72 pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai ditambah lagi 24 orang pekerja. Waktu untuk menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut adalah nih. Kita bisa lihat di sini ini untuk memudahkan kalian ya dalam mengerjakannya. Jadi di sini ada hal yang harus diperhatikan. Nih, jadi langkah pertama yaitu perhatikan yang menjadi komponen 1 dan komponen 2 untuk soal di atas. Nah, jadi di sini kita misalkan saja waktu di sini ada waktu dan ada pekerja ya, guys. Nah, kita ngomongin waktu dan pekerja. Nah, jadi kita bisa pilih di sini yang waktu. Nah, misalkan kita ambil waktu ini sama dengan komponen 1, dan pekerja ini adalah komponen 2. Nah, jadi kita sudah menentukan yang mana komponen 1 dan mana yang komponen 2. Selanjutnya, kalau sudah mencari yang mana komponen 1 dan komponen 2, maka selanjutnya itu kita mencari tahu kira-kira soalnya ini berbentuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Seperti itu ya. Nah, jadi gimana caranya? Caranya yaitu dengan memikirkan kejadian pada suatu soal itu. Nah, jadi kita memikirkan di sini. Kita ada soal. Nah, jadi kita berpikir bahwa ketika pekerjaannya sedikit, maka waktunya lebih banyak. Dan ketika pekerjaannya banyak, maka waktu untuk mengerjakannya lebih sedikit. Nah, jadi kita realkan ke dalam kehidupan sehari-hari bahwa kalau misalnya untuk bekerja itu, jika pekerjaannya banyak, maka pekerjaan itu akan cepat selesai. Maka waktunya juga lebih sedikit kalau pekerjaannya banyak ya. Nah, kalau misalnya pekerjaannya dikit, maka waktu untuk selesainya pun banyak. Nah, jadi kita bisa lihat dari situasi itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa soal tersebut adalah perbandingan berbalik nilai. Karena tadi, kalau dia semakin banyak, waktunya semakin dikit. Jika orangnya semakin dikit, waktunya semakin banyak. Nah, jadi kebalikannya seperti itu, berbalik seperti itu ya. Nah, jadi sudah kita menentukan
yang mana komponen 1 dan komponen 2. Kemudian kita sudah tahu soalnya tuh kira-kira perbandingan senilai atau berbalik nilai, maka kita bisa menentukan rumusnya tadi. Karena kita telah mengetahui bahwa soal yang ini tadi merupakan perbandingan berbalik nilai, maka rumus yang kita gunakan yaitu A kali B sama dengan B kali Q. Kalian bisa mengingatnya untuk membuat seperti ini dulu, karena kalau misalnya kita ketemu soal, pasti kita mau cari tahu dulu A itu yang mana, B itu yang mana, P itu yang mana, Q itu yang mana. Itu kan guys. Nah, jadi kita misalkan tadi, kalau tadi komponen 1 adalah waktu, jadi tadi ada dua situasi ya. Ada kalau misalnya dia semakin besar jadi kecil, jika kecil semakin besar seperti itu. Maka berbalik nilai itu rumusnya ini. A kali Q, maksudnya A kali P sama dengan B kali Q. Ini tinggal dibalik saja. Nah, ini ya guys, maksudnya. Nih. Kita sudah tahu bahwa komponen satunya waktunya 132. Kalau yang ini waktunya belum diketahui. Untuk komponen 2 itu 72 orang pekerja. Nih. Karena komponen 2 tadi adalah pekerja. Dan Q tadi katanya ditambah 24 orang. Maka 72 ditambah 24 orang sama dengan 96. Ini ya guys. Nah, jadi tinggal kita masukin di rumusnya, rumus perbandingan berbalik nilai ya. Nah, jadi 132 dikali 72 sama dengan B kali 96. Kita turunkan B sama dengan ini dikali, dibagi dengan Q, 96. Dapatlah hasilnya 99 hari. Oke guys? Nah, jadi kalau misalnya ketemu dengan soal-soal perbandingan, jadi kita harus yang pertama itu, kita harus menentukan yang mana komponen 1 dan komponen 2. Kemudian, kita perhatikan kira-kira soalnya itu berbentuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kemudian kita baru memperhatikan rumus yang tadi. Jadi untuk memudahkannya, dibuat bagan seperti ini. Untuk senilai itu langsung turun saja. Dan untuk berbalik nilai itu tinggal tukar saja. Kali silang, kali silang. Oke guys, semoga bermanfaat. Dan semoga bisa membantu kalian untuk lebih mudah mengerjakan soal perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.